Selamat pagi Bapak Joko Suharyanto dan teman-teman mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan saya Lanika Putia Edenursa kita. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan digital marketing strategi untuk batik Dirjo Sugito. Berikut outline-nya. Batik Dirjo Sugito memegang aset berharga berupa warisan merek legendaris di Wijirejo Bantul, Yogyakarta, koleksi lengkap batik tulis dan cap, serta pengalaman melayani pesanan dari brand nasional. Namun, akses pemesanan digitalnya masih terbatas. Pembeli luar kota sering kesulitan melihat stok, pemesanan masih manual, dan tampilan busananya perlu dibuat lebih relevan bagi anak muda dan juga pengguna media sosial. Strategi ini dirancang untuk mengubah cara jual tradisional menjadi ekosistem digital agar penjualan dapat berjalan secara berkelanjutan. Mari kita mengenal terlebih dahulu Batik Dirjo Sugito, di mana Batik Dirjo Sugito ini didirikan oleh Nyonya Dirjo Sugito, sehingga dikenal sebagai Batik Budirjo. Nah, usaha ini diwarisi secara turun-menurun dan berkedudukan di Dusun Gesikan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. Nah, Dirjo Sugito ini memiliki produk-produk berupa kain batik tulis dan batik cap khas Yogyakarta, serta pakaian jadi seperti kemeja pria, busana wanita, hingga pakaian anak-anak. Nah, keunikannya satu adalah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dan kolektor kain saat berkunjung ke kampung batik Wijirejo. Yang kedua adalah menyediakan berbagai pilihan motif tradisional klasik. Kemudian yang ketiga adalah berpengalaman memenuhi pesanan merek batik ternama nasional. Nah, di sini saya menemukan kelemahan dari batik Dirjo Sugito. Yang pertama adalah belum memiliki official store di marketplace besar. Yang kedua, kehadiran Instagram dan Facebooknya masih kurang dan belum aktif sebagai kanal promosi. Yang ketiga, katalog dan juga stok produk belum tersedia secara real time. Yang keempat, pemesanan jarak jauh masih mengandalkan WhatsApp atau telepon dan transaksi manual. Yang kelima, produk di marketplace lebih banyak dijual melalui reseller. Nah, untuk itu, saya menyusun teknik penjualan agar meningkatkan penjualannya secara digital dan conversion. Yang pertama, melalui horizontal sales, kedua vertical sales, conversation commerce, dan juga digital promoters. Kita lanjut saja untuk horizontal sales. Yang pertama, kita membuka official store marketplace utama, di mana hal ini untuk ekspansi touchpoint dengan membuka di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau marketplace lainnya untuk menjangkau pembeli nasional secara langsung. Nah, yang kedua adalah yang kedua, kenapa kita membuka official store di marketplace itu untuk kredibilitas brand, di mana pembeli itu menjadi percaya karena punya opsi pembayaran aman dan jaminan keaslian dari batik Dirjo Sugito itu sendiri. Nah, yang horizontal sales yang kedua adalah digitalisasi katalog real time, di mana kita membangun sistem katalog terintegrasi di website atau di WhatsApp bisnis gitu ya, agar membantu pembeli luar daerah dapat melihat ketersediaan motif secara langsung tanpa proses tanya jawab berulang. Nah, yang ketiga adalah meminimalkan friction pembelian melalui penetapan harga pasti secara terbuka di platform digital untuk membangun rasa aman dan percaya konsumen. Nah, transparansi ini membuktikan bahwa kita akan mempercepat pembeli itu untuk mempertimbangkan pembelian dan meningkatkan angka konversi. Nah, untuk vertical sales kita menggunakan dua strategi, yaitu upselling dan cross-selling. Di mana untuk upselling kita menggunakan edukasi nilai karya batik dengan menampilkan konten video pembuatan batik tulis halus yang durasinya itu berbulan-bulan di media sosial. Nah, di sini kita mengarahkan pembeli untuk membeli batik cap biasa ke batik tulis dengan koleksi bernilai yang tinggi. Nah, yang kedua adalah posisi batik sebagai investasi, di mana kita menarasikan keaslian, pewarna alami, dan motif legendaris dengan meningkatkan perceived value-nya. Di sini juga memicu pergeseran minat ke produk yang kelas premium. Yang ketiga adalah bundling perawatan premium, di mana kita menawarkan paket kain batik dengan
pewarna alami gitu sebagai garansi kualitas ekstra gitu. Karena sabun kualitas tinggi itu di dalamnya bisa menambahkan keinginan untuk membeli karena udah bundling. Nah, yang kedua adalah dengan cross selling itu bagaimana? Yang pertama dengan paket busana keluarga. Saat konsumen memilih kemeja pria gitu ya, kita bisa memberikan rekomendasi otomatis untuk wanita atau anak-anaknya. Nah, yang kedua, yang cross selling kedua adalah silang kain dan juga jasa jahit custom, di mana kita menyediakan opsi pembelian kain meteran yang digabungkan langsung dengan paket layanan jahit gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cross sell pembersih lerak gitu ya, karena batik pewarna alami itu kan membutuhkan perawatan ya. Nah, makanya setiap pembelian kain kita otomatis memicu pembelian kain itu memicu rekomendasi untuk produk pembersihnya seperti itu. Nah, kemudian conversational commerce-nya adalah melalui WhatsApp dengan mengoptimalkan secara profesional melalui menjadikan WhatsApp bisnis terstruktur gitu ya, dengan pemasangan fitur-fitur balasan otomatis atau jam operasionalnya. Yang kedua adalah melabelisasi otomatis untuk pemesanan seragam eceran maupun grosir dan integrasi payment link agar pembeli tidak perlu transfer manual. Nah, untuk digital promotersnya kita mengandalkan ulasan dan UGC sosial media, di mana kita mengajak pembeli dan juga pembeli itu bisa fisik maupun online untuk membagikan foto produk di Instagram, TikTok, dan juga Google Maps gitu ya. Yang kedua adalah insentif repeat order, di mana kita memberikan voucher diskon untuk pembelian berikutnya sebagai apresiasi atas ulasan yang diberikan. Yang ketiga adalah amplifikasi brand legendaris dengan memanfaatkan ulasan wisatawan untuk memperkuat daya tarik batik Dirjo Sugito di ranah digital. Nah, di bagian community dan influencer, di sini saya memilih Mila Hisham untuk bekerja sama membuat konten terkait dengan meningkatkan konversi penjualan, membuat konten untuk batik di Sugito gitu ya. Di mana Mila Hisham ini dikategorikan sebagai influencer perseorangan dengan skala jangkauan tingkat mikro, di mana di sini Mila Hisham memiliki 301.000 followers di Instagram gitu ya, di mana Mila memiliki gaya hidup yang estetis, santun, dan juga mahir dalam mix and match wastra Nusantara ke dalam gaya kasual. Nah, tingkat pengaruh ini sangat taktis untuk memicu consideration dan juga pembelian secara terukur tanpa menciptakan lonjakan pesanan instan yang berlebihan. Di mana ini sangat krusial gitu ya, mengingat karakteristik dari Dirjo Sugito itu kan proses pembuatannya cukup lama gitu ya, karena harus menulis dengan cara tulis gitu, batik tulis, sehingga kapasitas pengrajin itu dengan kita bekerja sama dengan Mila Hisham itu dapat mengimbangi permintaan yang masuk secara bertahap. Nah, untuk relevansinya, gaya hidup Mila itu sangat erat dengan kampanye berpakaian santun dan apresiasi budaya lokal Yogyakarta selaras dengan basis produk kain tradisional khas Yogyakarta. Secara relationship dan juga resonansi, ini memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan tinggi dengan dibuktikan pengikutnya itu 300.000 followers gitu ya. Nah, ini mengoptimalkan fakta ilmiah bahwa 92% orang mempercayai rekomendasi mulut ke mulut dibandingkan iklan biasa. Nah, yang ketiga adalah jangkauannya. Nah, target audiens Mila Hisham ini menyasar spesifik pasar lokal Yogyakarta serta wisatawan luar daerah yang menyukai wisata, budaya, dan juga kerajinan tangan otentik. Karena Mila Hisham ini sering membuat konten mencari toko batik gitu ya. Nah, yang keempat adalah penyelarasan brand, di mana hal ini mengatasi tantangan variasi desain baju klasik milik batik Dirjo Sugito yang sekiranya kurang menyasar anak muda. Nah, ini lewat keahlian dari mix and match-nya Mila Hisham ini dapat memadu-padakan menjadi pakaian yang casual dan estetis seperti itu. Nah, untuk brand activation atau strategi komunitas gitu ya, di mana kami berfokus untuk mengubah keterbatasan akses galeri fisik di Dusun Gesikan, di mana ini menjadi peluang besar gitu ya, menjadikannya destinasi wisata edukasi
budaya yang estetis. Dan juga untuk merealisasikannya, kami menghadirkan workshop eksklusif dengan mencanting batik tulis langsung di tempat. Nah, ini juga mengundang Mila Hisham sebagai key figure-nya. Untuk apa? Untuk menggait audiens muda. Nah, melalui kegiatan ini, kami menyampaikan dua pesan utama. Yang pertama adalah edukasi proses batik tulis yang autentik. Dan yang kedua adalah cara perawatan kain menggunakan lereng. Nah, pengalaman ini dirancang holistik, di mana peserta offline merasakan kepuasan emosional membuat karyanya sendiri, sementara anggota grup WhatsApp gitu ya, itu mendapatkan akses VIP eksklusif untuk pre-ordernya. Nah, pemasaran kami menjalankan secara online to online gitu, dengan memanfaatkan Instagram Reels dan juga grup WhatsApp kolektor canting misalnya. Nah, keberhasilan strategi ini diukur dari peningkatan ulasan bintang 5 di Google Maps dan juga bertambahnya hutang dengan pelanggan baru serta tingginya angka repeat order dari para kolektor. Nah, untuk pemasaran berbayarnya, kami memilih Facebook Ads dan juga Instagram Ads karena mengingat produk batik itu batik di Dirjo Sugito itu kan sangat menunjukkan aspek visual dari kekayaan motif tradisional gitu ya. Nah, pendekatan kampanyenya kami menyarankan untuk menggunakan lead generation atau traffic, di mana iklan ini akan kita arahkan langsung ke WhatsApp bisnis mereka, di mana mereka itu kan masih jalur komunikasi dengan pelanggan, transaksinya itu menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, untuk segmentasinya kita menargetkan pria dan wanita usia 30-55 tahun di kota-kota besar di luar Yogyakarta, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya, yang tertarik pada kain tradisional dan juga pakaian etnik gitu ya, serta B2B untuk kebutuhan pesanan seragam atau grosir. Nah, penyelesaian masalahnya ini kita pengarah itu karena pengarahan geografis luar daerah secara khusus dirancang untuk mempermudah calon pembeli luar kota yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses katalog produk maupun bertransaksi secara digital. Nah, kita memanfaatkan format iklan visual dan edukatif dengan videonya memperlihatkan proses pembuatan batik tulis halus. Kenapa? Karena kita ingin menonjolkan nilai seni produk dan juga carousel ads untuk menampilkan ragam katalog seperti kain meteran yang bermotif klasik hingga kemeja pria siap pakai. Nah, untuk evaluasi efektivitasnya, kita mengukur daya tariknya itu melalui click-through rate gitu ya, CTR, efisiensi biaya konversi percakapan awal via cost per lead, dan juga persentase keberhasilan penjualan akhir menggunakan conversion rate gitu. Nah, kemudian di sini saya menyusun dummy dari landing page batik Dirjo Sugito gitu ya. Ini halaman utamanya. Nah, apa sih elemen yang terpenting di landing page? Yang pertama adalah katalog dan status stok real time, di mana kita menampilkan foto produk dan juga keterangan ketersediaannya gitu ya. Di sini ada in stock atau nanti mungkin out of stock gitu, di mana pelanggan ini bisa melihat langsung gitu ya ketersediaan dari barangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah transparansi harga, di mana kita menampilkan label harga yang pasti pada setiap produknya seperti ini. Nah, untuk apa ini? Untuk mengatasi masalah standarisasi harga yang kurang transparan atau membutuhkan proses tawar-menawar. Nah, elemen ketiga adalah edukasi perawatan produk, di mana kita menyertakan informasi mengenai gimana sih perawatan dari batik itu sendiri supaya tidak cepat pudar. Nah, ini penting ya. Nah, yang keempat adalah social proof, di mana kita menampilkan portofolio, kemudian di sini juga ada logo, kemudian di sini ada testimoni gitu ya, yang menyebutkan bahwa rumah produksi ini telah berpengalaman menjadi pemasok untuk merek batik ternama nasional misalnya, atau review-review lainnya. Nah, yang terakhir adalah floating CTA button, di mana pada setiap halaman gitu ya, kalau kita perhatikan dari tadi, di sini ada button CTA-nya, di mana di situ pesan via WhatsApp sekarang, di mana kita sebagai pengguna itu bisa saat scrolling itu bisa langsung klik di situ untuk bertransaksi secara jarak jauh seperti itu. Nah, bagaimana sih selanjutnya adalah search engine optimization SEO strategy gitu ya, dimana kita saya itu menyusun 4
4 keywordnya gitu ya, untuk mencari sesuatu di SEO di websitenya Batik Dirjo Sugito. Yang pertama adalah grosir batik Cap Bantul, di mana ini untuk menarik audiens B2B. Nah, karena apa? Karena si Batik Dirjo Sugito itu juga melayani penjualan grosir gitu. Nah, yang kedua adalah kain batik tulis motif klasik, di mana kita menonjolkan ketersediaan motif tradisional unggulan yang mereka punya. Nah, yang ketiga adalah pabrik batik Wijirejo Yogyakarta, dengan menargetkan pencarian lokal bagi wisatawan yang mencari destinasi di Kampung Batik Wijirejo. Nah, yang keempat adalah batik pewarna alam tradisional, di mana ini membidik ceruk pasar yang mencari produk dengan nilai otentik berwarna alami. Ini ya, ada contohnya. Nah, kemudian bagaimana sih kita membuat SEO friendly content? Yang pertama adalah topiknya dulu. Topiknya itu edukatif dan solutif, dengan menyajikan artikel yang menjawab kebutuhan konsumen itu sendiri dan menonjolkan keunikan dari brandnya atau produknya. Nah, yang kedua adalah optimasi struktur SEO-nya, di mana kita menempatkan keyword atau kata kunci secara natural pada H1, H2, meta description, atau paragraf pembukanya. Nah, yang ketiga adalah gimana cara kita untuk storytelling terkait produknya, di mana kita menggunakan cerita bersejarah motif dan juga proses pembuatan batik tulis itu sendiri untuk meningkatkan keterlibatan serta time on page. Nah, yang terakhir adalah internal linking, di mana kita mengarahkan pembaca dari artikel menuju katalog produk untuk atau kotak pemesanan gitu ya, untuk mendorong konversi. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak Joko dan juga rekan-rekan mahasiswa, saya ucapkan terima kasih.